Selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Ini adalah soal yang kita kerjakan. Pada soal dikatakan, pada celah ganda pada gambar, diketahui jarak antara celah dengan layar adalah 4 meter. Jarak antara celah dengan layar, atau di sini disimbolkan dengan D, adalah 4 meter. Terdapat titik P dengan jarak Y sama dengan 20,5 cm dari titik pusat. Y sama dengan 20,5 cm dari titik pusat. Kemudian jarak antar celah adalah 4,5 μm. 4,5. Kemudian panjang gelombang adalah 580 nanometer. Yang ditanyakan pada soal adalah A. Tentukan kondisi interferensi yang terjadi di titik P. Apakah maksimum, minimum, atau berada di antara keduanya? Sebutkan ordenya. Pertanyaan nomor B. Berapakah rasio intensitas di titik P terhadap titik terang pusat? Selanjutnya kita masuk ke bagian penyelesaian soal yang tadi. Pertama kita akan mengidentifikasi hal-hal yang diketahui pada soal. Seperti yang dijelaskan pada soal sebelumnya, diketahui lambda sama dengan 580 nanometer. Kemudian D sama dengan 4,5 μm, kemudian Y sama dengan 20,5 cm, dan D sama dengan 4 meter. Yang pertama kita akan menentukan kondisi interferensi yang terjadi, kita akan menyebutkan ordenya. Yang nomor B yang ditanyakan berapakah rasio intensitas titik P terhadap terang pusat. Untuk yang nomor A, kita gunakan persamaan yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya tadi. D sin theta sama dengan N lambda. Kemudian di sini kita bisa menentukan dia terang, gelap, atau berada di antara keduanya dengan menentukan nilai N. Sehingga di D sin theta sama dengan N lambda, kita akan menentukan nilai N. Kemudian sin theta sama dengan tangen lambda sama dengan Y per D. Nah, ini adalah persamaan yang kita gunakan. Dua persamaan ini, D sin theta sama dengan N lambda, kemudian sin theta mendekati tangen theta mendekati Y per D. Sehingga persamaan D sin theta sama dengan N lambda bisa saya ganti, sin theta saya ganti menjadi Y per D, sehingga dy per D sama dengan N lambda. Sehingga saya dapatkan nilai N sama dengan D dikali Y dibagi lambda dikali D. Nilai-nilai D, Y, lambda, dan D ini sudah diketahui pada soal, sehingga saya substitusi nilainya 4,5 kali 10 pangkat min 6 kali 0,205 dibagi 580 kali 10 pangkat min 9 dikali 4. Semua satuan ini disetarakan dalam meter semua, sehingga saya dapatkan nilai N sama dengan 0,4. Seperti yang kita bahas sebelumnya juga, terang pusat itu berada di N sama dengan 0. Kemudian gelap pertama itu terjadi ketika N sama dengan setengah. Sehingga nilai N kita yang 0,4 itu berada besar dari 0, kecil dari setengah. Sehingga kita bisa sebutkan kondisi yang terjadi adalah berada di antara terang pusat dengan gelap order 1 dengan N sama dengan 0,4. Kemudian pertanyaan nomor B, berapakah rasio intensitas titik P terhadap terang pusat? Rasio bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan I sama dengan 4I0 cos kuadrat V per 2. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung berapakah nilai V. Nilai V itu sama dengan K dikali delta X. Dengan delta X sama dengan D sin theta. Sehingga bisa saya masukkan nilai V itu sama dengan 2V per lambda dikali delta X sama dengan 2V per lambda D sin theta. Kita lihat lagi dari persamaan ini. D sin theta dibagi lambda itu sama dengan N. Sehingga di sini D sin theta dibagi lambda ini adalah N, sehingga persamaan tersebut bisa saya tulis menjadi 2V dikali N sama dengan 0,4 dikali 2V sama dengan 0,8V. Selanjutnya kita bisa menentukan rasio I dibagi I0 atau I pada titik P dibagi dengan I pada titik pusat.
I pada titik P dibagi dengan I pada titik pusat sama dengan 4I0 cos kuadrat 0,8 V per 2 dibagi dengan 4I0 cos kuadrat 0 per 2 sama dengan 0,101. Sehingga untuk jawaban nomor B, rasio intensitas di titik P terhadap terang pusat adalah 0,101.